Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 109. Iya, Papa janji nggak akan melarang kamu. Yang penting kamu juga harus giat belajar. Fiona menganggukkan kepalanya. Aku akan melakukan yang terbaik, ujarnya. Biarlah pertanyaan yang bersarang di kepala mereka disimpan lebih dulu saat ini, daripada jika nanti ada yang bertanya dan menyinggung perasaan Fiona, membuat gadis itu mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kuliah. Wanita meski nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, namun menimba ilmu itu penting. Namun di sini harus digarisbawahi, menimba ilmu bukan ilmu pendidikan yang memiliki gelar saja, namun ilmu agama juga perlu. Malahan agama itu sangatlah penting, karena itu adalah tiangnya. Kamu mau kuliah di mana? Pak Haji kembali buka suara. Aku lihat dulu di mana aku mau kuliah. Terserah kamu, yang penting harus di tempat yang bagus. Fiona masih berpikir, jika saja Akil kuliah, sudah pasti Fiona akan memilih kampus, tempat Akil juga menimba ilmu. Namun sayang, dari informasi yang diberikan Elisa, tidak ada yang menerangkan jika Akil kuliah, karena memang nyatanya Akil belum diizinkan untuk itu. Mungkin tahun depan baru akan diperbolehkan oleh orang tuanya karena Akil juga jelas butuh pendidikan formal. Meski memang hobinya melukis, ia bisa mengambil jurusan seni bukan? Jika memakai ilmu sudah pasti hasilnya akan lebih baik. Untuk mengorek informasi secara langsung dari Alika juga belum berani Fiona lakukan karena takut jika dirinya dianggap terlalu kepo dengan kehidupan Akil. Fiona akan menunggu Alika sendiri yang bicara nanti, karena wanita seperti Alika akan bicara dengan sendirinya jika bersama dengan orang yang sudah dianggapnya dekat. Selesai makan malam, Fiona langsung kembali ke kamarnya, sedangkan orang tua dan juga kakaknya masih berada di meja makan. Apa mungkin Ona berubah karena pacarnya itu, Pak? Bu Marina mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Bisa jadi, kalau memang iya jelas, Papa akan merestui mereka. Papa yakin laki-laki itu hebat, sampai bisa membujuk Ona yang keras kepala itu. Bahkan kita sendiri keluarganya susah buat bujuk dia. Bagus dong, Pak. Kalau emang Ona berubah karena cowoknya, jadi Papa nggak usah repot-repot cariin calon buat Ona, timpal Vina. Tapi Papa bakalan kasih restu kalau Ona nanti udah mulai kerja. Mungkin saat Pak Haji bisa mengatakan ia merestui. Tapi bagaimana jika nanti ia mengetahui kondisi lelaki yang diidamkan anaknya itu berbeda? Bagi Fiona, kondisi Akil memang tidak masalah. Namun belum tentu bagi orang tuanya, karena pandangan setiap orang jelas berbeda. Namun Fiona tidak akan menyerah begitu saja dengan cintanya. Ia akan berusaha keras untuk mendapatkan apa yang menjadi impiannya. Fiona akan mundur jika Akil sendiri yang memintanya. Bukankah sebuah pencapaian harus dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan? Ya, tidak ada pencapaian yang bisa didapatkan hanya dengan ongkang-ongkang kaki saja, apalagi malas untuk berusaha. Fiona yakin jika kerja kerasnya tidak akan sia-sia. Mungkin saat ini ia berubah demi Akil, namun Fiona sendiri berharap perubahan baik terjadi bukan pada dirinya saja, namun pada keluarganya juga. Ini baru langkah awal yang dilakukan Fiona. Ia harus lebih dulu mengalah untuk menjadi pemenang. Jika sudah berani melangkah, jangan pernah mundur dan melihat ke belakang, karena itu sudah pasti akan membuat keraguan dan sulit untuk melangkah lagi.
Mama seneng deh lihat Ona sekarang bisa makan malam bareng sama kita, gumam Bu Marina. Ia sangat merindukan putri bungsunya yang dulu. Namun ia masih belum sadar jika Fiona seperti ini karena perlakuan orang tuanya yang berbeda. Seharusnya sebagai seorang ibu, Bu Marina harus lebih peka dengan kondisi dan keinginan anaknya sendiri. Semoga aja ini bukan karena iseng aja. Bilang mau kuliah tapi besoknya malah beda lagi ngomongnya. Celetuk Vina. Nggak bakalan. Papa bisa lihat kalau Ona itu benar-benar serius sama ucapannya. Pak Aji begitu percaya jika Fiona memang ingin melanjutkan kuliahnya. Fiona memang tidak pernah suka basa-basi. Jika ia mau, pasti ia mengatakan mau. Jika tidak, ia juga akan mengatakan tidak. Sampai ke rumah hanya Pak Edi yang masih terjaga karena memang menunggu kepulangan Matiin, Hana dan Bay. Sedangkan Bu Desi dan Bu Aini sudah tertidur. Mungkin Bu Desi akan ada di sini selama Bu Aini masih sakit, karena jelas tidak akan ada yang menjaganya. Matiin dan Hana bekerja. Tidak mungkin jika Bu Aini hanya sendirian di rumah dalam kondisi yang tidak sehat. Sebenarnya bukan penyakit berat yang dideritanya, hanya saja karena faktor terlalu stres dan tertekan. Beruntung karena tidak sampai depresi. Bu Aini bisa kuat karena ia berpikir jika ia masih memiliki Matiin, anak yang dulunya sangat tidak diharapkan kehadirannya, malah kini sangat dibutuhkan olehnya. Bu Aini sangat menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali semua yang telah dilakukannya. Andai saja dulu ia tidak meninggalkan Matiin dan juga Pak Dario, mungkin sekarang hidupnya akan bahagia. Kamu istirahat dulu aja ya. Mas mau ngomong dulu sama Mang Edi, ujar Matiin pada sang istri. Iya mas. Hana lebih dulu masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Bay sudah tidur dalam perjalanan ke rumah. Sepertinya anak itu sangat kelelahan karena terlalu asik bermain di sana. Matiin menemui Pak Edi yang sekarang sedang di ruang keluarga dan menikmati kopi yang dibuatnya sendiri. Matiin sudah tahu jika pamannya itu pasti ingin menyampaikan sesuatu, karena sebelum berangkat ke rumah mertuanya, Matiin belum mendengar penjelasan apa-apa, meski hanya penjelasan singkat. Kenapa nggak langsung istirahat aja? Besok kamu kan kerja. Matiin menggelengkan kepalanya. Mama mau ngomongin soal ibu kan? Bicarakan aja sekarang, Mang. Pak Edi menghela napas panjang. Sebenarnya ibu kamu baik-baik aja. Cuman sakitnya karena faktor stres dan tertekan. Insya Allah dalam beberapa hari juga pasti pulih lagi. Mama gak bakalan maksa kamu kalau memang kamu belum bisa nerima ibu kamu. Dia gak punya siapa-siapa lagi. Hanya kamu yang Mbak Aini punya sekarang. Enggak, Mang. Aku mau rawat ibu di sini. Maaf udah banyak ngerepoti Mamang sama Bibi. Meski masih dibayang-bayangi masa lalu, namun Matiin tidak ingin berlarut-larut. Ia tetap harus menjaga ibunya dengan baik. Bagaimanapun Bu Aini adalah wanita yang sudah mengandung dan melahirkan Matiin. Tidak mungkin Matiin tega membiarkan ibunya seorang diri saja. Apalagi orang tua Bu Aini sudah meninggal. Hanya Matiin yang saat ini dimiliki oleh Bu Aini. Bu Aini memang tidak merawat Matiin. Namun sebagai bakti pada seorang ibu, Matiin akan berusaha menjaga dan membahagiakan ibunya itu. Bu Aini jelas akan sangat malu saat tahu anak yang dulu ditinggalkannya kini menerimanya dengan baik, bahkan berencana untuk merawatnya. Kurang baik apa Matiin, setelah dulu ditinggalkan malah sekarang ia yang merawat ibunya itu. Soal ini sudah Matiin bicarakan dengan Hana. Beruntung karena ia memiliki istri seperti Hana yang begitu pengertian. Hana mendukung keputusan Matiin. Bahkan jika memang perlu,
Hana akan bekerja dari rumah agar ia bisa merawat ibu mertuanya yang sedang sakit itu. Bukankah Bu Aini sangat beruntung juga? Setelah penderitaan yang melandanya, kini ia diberikan kebahagiaan dengan memiliki anak dan menantu yang baik dan peduli padanya. Mungkin jika orang lain yang ada di posisi Matiin dan Hana, sudah jelas mereka tidak akan mau mengenal apalagi mengurus Bu Aini. Pagi-pagi sekali Hana sudah memasakkan bubur untuk Bu Aini. Di sela kesibukannya, ia masih menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Jika saat berada di rumah, sudah pasti prioritas Hana adalah keluarga. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, baru ia akan berangkat ke kantor. Seperti itu setiap harinya. Namun setelah tadi malam bicara dengan Matiin, Hana memutuskan untuk setengah hari berada di kantor karena tidak mungkin membiarkan Bu Desi sendiri mengurus Bu Aini. Biar aku aja yang kasih ke ibu, Bibi sarapan aja. Hana mencegah Bu Desi yang akan membawa bubur itu. Enggak apa-apa, Bibi bisa sarapan nanti. Kamu harus berangkat kerja. Maaf ya, Bi. Bu Desi tersenyum lalu membawa bubur itu ke kamar Bu Aini. Kondisinya yang masih lemas membuat Bu Aini belum bisa berjalan. Ke kamar mandi saja ia masih dibantu. Mbak, sarapan dulu. Habis itu baru minum obat. Ini menantu Mbak yang membuatkan. Terang Bu Desi lalu duduk di tepi ranjang. Hana? Iya, Mbak beruntung karena memiliki menantu sebaik Hana. Mbak juga beruntung karena Matiin sama sekali gak marah dengan apa yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya Bu Desi juga sedikit marah dan kecewa jika mengingat perbuatan Bu Aini yang dulu, namun tidak ada gunanya mengingat yang sudah lalu. Sekarang lebih baik menjalani yang ada dan juga mensyukuri apa yang dimiliki. Bu Desi tidak akan pulang sebelum kondisi mantan kakak iparnya itu benar-benar pulih. Karena Bu Desi tidak tega jika nantinya Hana yang merawat Bu Desi. Mungkin Bu Aini menganggap Hana ibu rumah tangga biasa, namun nyatanya Hana seorang arsitek yang memiliki kesibukan yang padat. Tidak ingin Bu Aini salah paham dan memandang buruk Hana, Bu Desi langsung menjelaskan semuanya tentang Hana. Kemarin-kemarin tidak sempat menceritakan karena kondisi kesehatan Bu Aini yang memang sedang menurun. Tidak mungkin jika bercerita pada orang yang sedang sakit. Bukannya mendengarkan apa yang diucapkan, yang ada malah kepalanya semakin pusing. Aku bisa sendiri, Des. Kamu sarapan aja bareng mereka. Tolak Bu Aini saat akan disuapi. Enggak apa-apa, Mbak. Mas Dario, Kang Dario juga sering kesini. Biasa kalau nggak sibuk pasti mereka kumpul-kumpul. Atau nggak Matiin yang kesana. Jelas Bu Desi sebelum Bu Aini bertanya lebih lanjut lagi soal mantan suaminya itu. Bang, hari ini jadi pergi ke pameran? Tanya Syafiq. Insya Allah jadi, Bi. Abang kan kesana bareng Umi, jawabnya. Soal kuliah ditunda tahun depan gak apa-apa ya bang? Akil mengangguk. Iya Bi, sekarang abang juga lagi fokus latihan buat ikut lomba lagi. Ke pamerannya gak lama kan? Tanya Alika sambil membawa buah mangga yang sudah dipotong-potong. Enggak kok Mi, paling 1 atau 2 jam aja. Akil menjawab dengan wajah datar, namun membuat Alika langsung jengkel. Itu yang abang bilang nggak lama. Alika memutar bola matanya malas. Alika sebenarnya sedang malas pergi keluar. Tubuhnya terasa lelah, namun ia tidak mungkin membiarkan putranya itu pergi sendirian. Syafiq juga sibuk, tidak bisa mengantar. Anak-anak Safa sedang berada di rumah orang tua Kiai Abdillah. Mereka main di sana karena suka sekali dengan kolam ikan, tempat Akil dulu bermain. Kolam ikan itu masih ada, tidak akan dibongkar atau diganti dengan yang lainnya
Karena para cucu dan cicitnya sangat suka dengan kolam ikan itu. Karena ada babysitter Alika bisa meninggalkan ketiga cucunya itu enggak lama. Ketiga cucunya itu agak lama. Lagi pula ada Bu Nining juga yang mengawasi. Babysitter itu hanya memiliki jatah libur saat Safa libur juga. Tidak mungkin Safa memperkerjakan babysitter itu setiap hari. Mereka juga pasti ingin libur karena mengurus anak itu tidak semudah yang dipikirkan. Bang, Umi ajakin Fiona ke pameran loh. Ngapain ngajakin dia? Emang gak boleh? Pameran itu tempat umum kan? Iya sih, tempat umum. Kayaknya Umi emang benar-benar mau jodohin abang sama Fiona ya. Kapan Umi mau nikahin abang sama Fiona? Akil menatap sang ibu yang tersenyum lebar. Anak itu sudah pintar dan dewasa sampai bisa menebak apa yang direncanakan oleh ibunya itu. Sesuai dengan janjinya, ia tidak akan menolak siapapun calon yang dipilihkan karena Akil percaya jika pilihan ibunya tidak akan salah. Meski Akil sama sekali tidak memiliki rasa pada Fiona, karena memang ia tidak pernah mau mencintai seseorang yang bukan miliknya. Meski ada rencana Alika menjodohkan Akil dengan Fiona, namun tetap saja jika sebelum menikah, maka Fiona bukanlah siapa-siapa. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di part berikutnya. Bye.